Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys semuanya. Halo, assalamualaikum. Suara nggak masuk. Oke, buat teman-teman semuanya kalau kedengeran, bilang kedengeran Iya, suaranya. kalau di situ masuk kan. Kedengeran nggak suaranya? Ya, assalamualaikum Halo warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Halo semuanya. Kalau kedengeran suaranya, bilang kedengeran. Iya, Bentar ya. dua gitu. Ya, kedengeran nggak suaranya? Yang yang nggak Oke, hadir kedengeran silakan tapi angkat kurang tangan. gede sih. Cuman nggak tahu ya. Kita coba dulu Siap, aja. siap. Oke. Oke, Udah. kita perkenalan dulu ya buat MC. Perkenalkan dari MC Oke. Kondang ini gestar. Oke, kenalin nama aku Ayu. Kalian boleh panggil aku Ayu. Terserah kalian mau panggil Teteh juga boleh. Gak kedengeran. Oke, kenalin nama aku Ayu. Di sini aku sebagai pembawa acara sementara. Kenapa sementara? Karena nemenin lo yang sendirian. Gantian. Oke, jadi sekarang silahkan teman saya yang satu lagi. Kamu mau perkenalan? Oke, nama gue Adrian Noval. MC yang seharusnya. Ya begitu aja lah ya. Dadak sih semuanya emang. Oke, jadi di sini sekarang kita mau ngapain? Seperti Jumat-Jumat sebelumnya, kita selalu mengadakan diklat ya. Diklat untuk CAB, dan hari ini kebetulan diklatnya itu materinya itu ada vokal oleh Aigum. Halo Aigum. Halo. Oke. Jadi Aigum udah standby di sana. Nah, Insya Allah. biar nggak malam banget. Aigum udah disiapin. Bentar, kita ini dulu ada himne. Oh iya, lupa gue. Aku nyanyi nih. Oke, kita mendengarkan himne lakon dulu ya. Silakan operator. Saya biasanya. Aku mencari kerinduan sejati, Tuhan di sana atau di dalam hati, ku cari di mana-mana, mati pun rela. Aku mencari sampai kini, di mana kamu Tuhanku, di mana kamu sembunyi, aku butuh. Ketika hati lusuh, aku semakin membusuk, Yeay. Oke, pembacaan himne lakon udah selesai. Pendengaran ya. lagu, bacaan. Iya. Karena kan mereka baca, mau nggak mau baca. Oke, jadi tadi mengumandangkan himne lakonnya sudah. Sekarang mungkin supaya
Kenalan dulu paling ya. pemateri sebelumnya. Silakan Aigum. Ya, beresin aja dulu. Coba Han ininya Han. Apa? Pembacaan CV oleh Kayaknya putus-putus deh, nggak kedengeran ya. ya jaringannya Apa? Ininya jaringannya paling. Oh, oke. Oke. Berarti saya bacain dulu Aduh, ya. malu. Ininya ya. Iya. Ini saya baca nggak semuanya nggak apa-apa ya. Maksudnya Terserah lah, malu juga kali kalau misalkan di ini. coba Supernya aja. kita agak di zoom dikit. Oke, kurikulum vitae dari pemateri kita ini ada nama lengkap Gumelar Surya Sumirat atau yang biasa dipanggil oleh Aigum. Nah, Tempat tanggal lahir Bandung 5 Juni 1993. jenis kelamin tentunya laki-laki ya. Kalian bisa lihat sendiri karena dipanggil A. Umurnya 26 tahun. Beliau beragama Islam. Alamat rumahnya yaitu di Blok Cikanyep, RT 1 RW 3 Desa Sukapena, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, teleponnya bisa dilihat ya sama kalian. Instagramnya barangkali wajib follow. Buat Harus. teman-teman yaitu Instagramnya @igum_paripurna. Email gumalasurya47@gmail.com. Dan di sini ada beberapa riwayat pendidikan. Mungkin yang bisa ini apa namanya? Yang dilihat aja itu ya. Universitas Pendidikan Indonesia Seni Musik tahun 2011 ya. Nah, terus ada non-formalnya yaitu beliau join di Teater Lakon Bandung tahun 2013. Coba dan ada riwayat organisasi yang bisa dilihat sendiri ya. Itu yang penting ada Bengkas Seni Teater Lakon Bandung, anggota luar biasa 2013 sampai sekarang. Wah, ini pengalaman bersenian dan pekerjaan banyak ya. Jadi enggak sedikit itu. Kalau pengalaman seni dan pekerjaannya banyak ya berarti memang kami menyediakan narasumber itu tidak main-main ya. Jadi buat teman-teman, buat rekan-rekan semuanya, mohon nanti pada saat pematerinya materi diperhatikan dengan baik. Nah, ini mungkin yang emang harus di spotlight dikit ya. Prestasi dan penghargaan nih. Ada yang pertama 10 besar kategori lomba cipta lagu bertema Jawa Barat pada tahun 2010. Terus ada juara 1 lomba band Semajalengka tahun 2010. Terus ada Best Music Director Festival Film X-Tab 2.0 tahun tidak ada. Terus ada juara 3 lomba monolog artefak UNSO tahun 2015. Terus itu sama teater lakon. Beberapa juri menjadi juri, menjurikan. Aneh ya menjurikan ya. Ngejuriin. Oke, menjurikan. Jadi juri juga bisa sih. Ya begitu, terus ada beberapa prestasi lain yang diraih oleh Aigum saat di teater lakon ataupun di luar teater lakon itu sendiri. Sangat banyak ya, alhamdulillah prestasinya banyak sekali. Oke, kalau begitu langsung aja Aigum mungkin kalau ini apa namanya? Oke. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo, selamat malam semuanya. By the way, aku bakal split ya karena ini kan waktu kemarin kan sempat join dan ternyata emang laptopku itu kentang untuk dimasukin ke itu. Jadi aku agak melang-meling ke sana sini nih. Tuh, karena di sini laptop. Nah, di sini laptop,
Di sini itu berarti ada 2 ya. Oh, yang ini nggak di video yang satu lagi. Nah, itu mah antepin aja biar ini aku aja. Oke, kemungkinan bakal dibuat singkat aja ya, karena ini lebih banyak praktikal daripada teori, ya. Mungkin lebih banyak pakai buku aja ya. Maksudnya tuh mungkin kalau misalkan kalian ingin mencatat, catat aja. Kalau enggak juga bisa ditanyakan langsung di hotline yang tertera. Ya, alhamdulillah senang bisa bertemu lagi dengan calon anggota baru Teater Lakon ya. Berarti kali ketiga ya saya tuh ngelatih, bukan latih ya, ngasih pematerian vokal. Tapi biar bagaimanapun sama-sama belajar ya. Halo. Halo, kedengeran nggak? Oh iya, maaf Pak, tadi ngetes dong. Sok lanjut aja. Oke, sama-sama belajar ya intinya. Nggak bakal ada ini ya, nggak bakal ada share slide kayaknya, karena jujur akunya bodoh, belum sempat persiapan karena lebih banyak teknis ini. Cuman ya udahlah, lebih banyak praktekin aja ya mungkin. Oke, dimulai dulu ya. Mungkin ini teman-teman yang ada di sini, mungkin hayu kita bisa tanya jawab dulu ya. Kalian pernah dengar suara ini nggak di YouTube? Ya. YouTube atau di mana ya? Di keponakan kalian? Ya. Nah, ini jadi salah satu pembuka materi kita. Kalau misalkan kalian lihat di YouTube atau di mana yang temanya edukasi itu, kalian coba dengar suara ini. Mungkin keponakan kalian atau adik-adik kalian sering buka YouTube ini, dan ternyata sekarang YouTube-nya udah nggak ada ya. Tapi kalau misalkan kalian tahu, alhamdulillah. Oke, coba dengerin ya. Halo, anak-anak. Mohon kalian hitung, ada berapa apel yang ada di pohon ini? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Pernah dengar nggak sebelumnya? Belum? Oke. Pernah dengar beberapa voice over atau segala macam yang berbau karakter? Pernah dengar? Pernah. Oke, ada yang pernah, ada yang belum ya. Yang pasti ini mungkin bakal berpengaruh juga terhadap tujuan vokal itu sendiri. Ya. Yang pertama, apa itu tujuan vokal? Yang paling pertama adalah 1, komunikasi. Ya. Tujuan sangat-sangat utamanya ilmu vokal adalah komunikasi. Nah, ya, sekali lagi komunikasi. Nah, apa-apa aja yang harus dikomunikasikan dari suara, dari vokal itu, apa-apa saja yang harus dikomunikasikan. Nah, jadi maksud komunikasi di sini adalah gimana ya? Bisa dibilang dalam satu suara, dalam satu pembicaraan yang kita lakukan, ini harus tersampaikan semua aspek, beberapa aspek. Apa aja itu aspeknya? Yang pertama, itu asal daerahnya dia. Atau logatnya dia. Jadi begini ya, kita itu sebagai manusia, itu kita juga punya vokal masing-masing. Nah, itu kan suara Sunda ya. Itu Sunda. Bagaimana dengan Jawa? Itu kan beda lagi. Nah, itu pun salah satu hal yang harus disampaikan di vokal. Apalagi kalian sebagai aktor, itu kalian punya tugas penting untuk menyampaikan gagasan dari
si tokoh tersebut. Kalau tokoh tersebut tua, ya memang si suaranya pun harus dibuat tua. Dan itu sangat bisa dilatih, gitu ya. Nanti bakal ada sesinya, ya. Kembali lagi ke komunikasi ini. Yang pertama adalah komunikasi. Maksud komunikasi di sini adalah ya seperti itu ya kayak tadi. Yang pertama adalah kedaerahannya dulu. Gak mungkin kan dia itu ada satu, saya nggak bakal sebutin aktornya siapa di salah satu monolog. Dia itu ngakunya Papua, tapi ngomongnya, Pak, sudah, Pak, sudah. Itu tidak mencerminkan Papua kan? Berbeda dengan, hei kakak, ayolah, sudah, ya sudah. Kita sudah mereka tuh, beda kan dengan seperti itu. Nah itu cenderung kayak Rhoma Irama kalau yang awal-awal tadi gitu kan. Nah itu pun identitas gitu kan. Nah ya benar, identitas kedaerahan. Ya lebih lengkapnya itu. Nah, tapi kadang-kadang kita terjebak juga nih oleh apa ya? Oleh lidah kita yang beda-beda. Orang Bali gitu ya, kayak teman kita nih. Halo Di, mana Di? Ada nggak di sini? Tadi kalau nggak salah nyihim nelakon ya. Nah, Di itu ada sedikit Bali-Balinya. Nah, kita kembali lagi ke Parhan. Nah, lihat juga Parhan ya di Jawa, dia agak sedikit Jawa-Jawanya, tapi semakin dia resita semakin hilang juga. Mungkin ada di sini ada yang luar daerah, yang bukan Sunda, maaf sorry. Yang dari apa ya? Yang dari luar Jawa Barat, ada nggak di sini? Aku Hadir, Kalau Kak. ada ya siapa? Yang dari yang jauh dari mana? Yang paling jauh? Aku dari Korea. Ya, Korea Utara ya. Luar negeri boleh. Siapa luar negeri? Aku dari luar negeri. Aku dari Korea. Aku dari swasta. Oke. Oke. Nah, di sini pun ini bakal berat sekali untuk anak-anak yang mohon maaf, anak-anak yang dia berasal dari luar dialeknya berasal dari luar tokoh yang disebutkan. Misalkan nih, kamu orang Jawa, tapi harus menjadi seorang Kabayan. Kumaha tah carana supaya temadok Kabayana. Kan gitu. Itu kan jadi PR kita juga. Nah, mungkin ada satu latihan dialektika yang bagus. Bagaimana caranya? Kan ada yang dia nyebut nenggelis aja jadi nenggelis. Itu kan untuk apa ya? Untuk orang Jawa ya. Gak bisa disebut nyebut gitu. Nyebut itu nggak bisa. Bukan nggak bisa, modal utama seorang aktor adalah tubuh kita kan. Tubuh masing-masing gitu. Nah, tubuh pun setiap tubuh itu mau itu tangan, mau itu gerakan, mau itu istilahnya kepala dan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu punya memori masing-masing. Makanya memang harus ada latihan. Kalau misalkan main gitar harus ada latihan main gitarnya, harus fingering, harus apa. Kalau misalkan teater pun, ya di teater pun kita harus ngulang-ulang adegan sampai bosen, sampai istilahnya enakeun menurut sutradara gitu kan. Vokal pun sama. Nah, jangan jauh-jauh deh. Yang cadel pun sebenarnya bisa dilatih. Ya, itu kalau nggak salah nama penyakitnya itu disfonem. Tapi itu masih bisa dilatih. Al, F, R. Berarti kan ada kejangkauan lidah yang sebenarnya tidak pernah terjangkau kan. Itu cadel pun bisa dilatih di teater juga gitu. Benar. Makanya kalau misalkan di antara kalian ada yang cadel, jangan kecil hati, masih bisa dilatih gitu. Di sini ada yang cadel nggak? Ayo. Siapa nih di sini yang cadel? Siapa? Saya Pak waktu dulu. Mana? Oh ini yang pakai motor. Iya. Nah kurang lebih seperti itu. Mungkin ada apa ya? Kamu ngerasain ada perubahan kan? Dulu kamu cadel ya berarti?
Iya, ada tapi sekarang udah enggak. Itu gimana bisa jadi gitu? Maaf. Itu gimana bisa jadi Terus gitu? aja dilatih. Terus latihan gitu. Akhirnya bisa aja. Oh gitu. Tapi itu bener kan? Iya, Oke, kita udah tapi emang punya susah gitu, Pak. Iya. By the way, umur saya masih 26 tahun. Jadi nggak usah dibawa-bawa ya. Tapi makasih. Oh iya, maaf. Kang aja. Ini apa namanya tuh? Emang susah ya, cuman emang istilahnya ya dalam pengulangan itu harus dilatih ya. Maksudnya itu harus diulang-ulang supaya memori yang ada di lidah kita itu terkumpul. Ketika kita nyebut R secara berulang-ulang, itu data yang ada di sini itu sedang scanning gitu, sedang berkumpul di sini. Jadi nggak bisa kita nyebut R langsung gitu. Nasi goyeng, oh nasi goreng bisa gitu. Nah kayak gitu juga gitu, itu juga sama. Oke, yang tadi apa sih tadi tuh? Nah dia berarti kan kita ngomongin tentang dialek dan logat kan. Nah logat dan dialek itu beda. Kalau logat itu lebih ke bentuk-bentuk huruf atau bentuk-bentuk warna suara yang yang baku. Misalkan nih Jawa itu medok, nah itu dialek. Sorry, itu logat. Ya, itu logat. Apalagi ya, kayak Sunda lebih ke ya begitulah. Ya dia lebih ahli dalam nyebut gitu. Makanya e di sini penting gitu. Bahkan emang ada apa ya? Ada sedikit pernah ada liputan juga, pernah ada artikel juga bahwa bahasa Sunda itu ya bahasa Sunda itu emang salah satu bahasa yang bisa bisa diterapkan oleh semua orang. Jadi ketika sorry terbalik. Bahasa Sunda itu kalau misalkan orang Sunda kemanapun belajar bahasa apapun, misalkan bahasa Jepang dia bisa langsung bisa. Jadi nggak ada hambatan lagi mengenai dialek. Kokoro no tomo arigatou gozaimasu gitu kan. Dia bisa. Karena apa? Secara kosakata, secara fonem, secara bunyi mereka udah bisa gitu. Udah menguasai itu orang Sunda. Dibawa ke Jerman bisa, dibawa ke mana bisa, dibawa ke Israel bahasa Ibrani bisa, dibawa ke Inggris apalagi. Jadi kadang ya ngerakeun kalau misalkan ada orang Sunda yang ya don't worry I have to. Nah, tong sampai gitu. Karena itu emang bisa dilatih karena semua fonem lengkap ada di bahasa Sunda itu. Nah, itu kedua sedunia. Yang pertamanya apa? Bahasa Jerman atau orang-orang Jerman. Orang-orang Jerman itu ya ini trivia ya, lebih ke fakta-fakta lah. Ini trivia gitu. Jadi orang-orang Jerman kalau misalkan dibawa ke Sunda, bawa ke Sunda ke sini nih. Disimpan di sini beberapa bulan, udah lancar bahasa Sundanya. Atau bahasa Jawanya juga bakal lancar. Dibawa nih ke mana ya? Ke yang agak susah itu, di Medan. Dia bakal lancar bahasa Medannya. Termasuk dialek-dialeknya. Gitu. Itu penelitian ya, penelitian dan survei. Itu trivia. Nah, pentingnya salah satunya adalah dialek dan logat. Kalau logat kan yang tadi. Kalau dialek itu lebih ke nada bicara atau intonasi. Misalkan apa nih? Nah, iya ada si Ius nih. Kang Yus. Wah, tidak merespon. Kang Yus? Halo. Kemana mana? Aya. Ya. Ada perbedaan di antara orang orang Kuningan dan orang Majalengka dengan orang Bandung. Ada yang misalkan nih bahasanya nih, kemana wae maneh? Kemana aja kamu gitu kan? Kemana wae maneh? Kemana wae maneh? Ada yang kayak gitu kan? Kemana wae maneh? Maneh kemana wae? Nah itu yang namanya dialek. Itu lebih ke hal-hal seperti itu dan itu juga harus dipelajari. Nah, di Inggris pun Inggris British sama Inggris Inggris ini beda ya? Inggris Amerika beda ya? Amerika. Beda. Ya.
misalkan Inggris kan lebih ke komputer gitu kan. Nah gitulah, aku nggak bisa bahasa Inggris, BTW. Itu tuh yang lebih ahli si dia kalau nggak salah. Nah kurang lebih seperti itu. Dialek pun penting. Nah itu yang yang dari luar ya. Itu yang dari luar dulu. Nah dibangunnya oleh bentuk bibir kita. Pertama adalah lidah dulu, ya. Oke, terpaksa kita harus pakai screen share ya. Oh nggak boleh ya, ya udahlah. Pertama adalah lidah dulu, yang paling luarnya, yang paling dalamnya. Pertama adalah lidah dulu, yang berperan menentukan bahasa kalian seperti apa, komunikasi kalian bentuknya seperti apa, itu lidah dulu. Ya. Nah, kalau lidahnya panjang, itu dia nggak bisa nyebut R secara jelas. R. Susah kan? I love you. I very agak sedikit Arab. Arab kebanyakan lidahnya kebanyakan panjang. Nah, itu dari sana juga lidah. Yang pertama, yang kedua bentuk bibir. Kenapa Freddie Mercury sebagai vokalis Queen, ya, kalau kalian tahu Freddie Mercury, dia nggak mengikir giginya. Si giginya itu dibuat panjang. Karena bentuk bibirnya itu bisa menjangkau nada-nada yang tinggi. Dan artikulasi-artikulasi yang lebih jelas lagi. Nah, artikulasi ini selain di lidah yang tadi ada juga di bentuk bibir. Gitu. Nah, maksudnya bentuk bibir itu seperti apa nih? Beda dengan bapak, gitu kan? Bapak. Nah, ini nih sekarang yang lagi ini, misalkan ganteng doang jemput cewek depan gang. Nah, itu kan artikulasinya kurang jelas ya. Ini kayak yang ngomongnya gini. Nah, ini tuh mulut kita lihat kan? Kalian lihat kan mulut saya? Nah, mulut saya itu kayak gini ya. Ya, ganteng doang jemput cewek depan gang. Beda dengan ganteng doang jemput cewek depan gang. Harusnya kan ada pembenggalan kata juga kan? Ganteng doang jemput. Nah, itu kan apaan sih gitu. Depan gang atau di panggang, jemput cewek di panggang berarti kan. Nah, itu kan jadi persepsi juga gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk dialek. Nah, ditambah lagi ada lagi bentuk hidung. Bukan bentuk hidung ya. Cara kalian mengolah nafas juga. Nanti bakal ada ya cara pengolahan nafas. Cara pengolahan nafas itu ada yang dia suaranya ngirung. Misalkan kayak gini nih, ini suaranya ngirung. Kang, saya suaranya ngirung gimana caranya? Gampang. Coba kalian tutup hidung kalian, terus kalian bicara seperti ini. Nah, kalau ngirung, ngomongnya kayak gini pasti. Nah, halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Igung. Halo, selamat malam. Padahal hidung saya ditutup kan? Beda dengan dia yang gak merhatiin tentang hidungnya. Halo, selamat malam, berjumpa lagi dengan saya. Karena semua napas bakal keluar semuanya di hidung. Coba praktekin. Coba praktekin gerak sama kalian. Tutup hidungnya. Nah, kalau pakai boraksnya. Apa boraks? Coba tutup hidungnya. Mana sih ini? Kok nggak lihat? Ini cuma 6 orang ya? 6 orang. Sorry. Kok aku nggak bisa di extend ya? Oh bisa kan? Oke coba. Halo. Coba semuanya. Halo. Coba nyalain aja mic-nya. Halo. Oke, halo. Nyalain mic-nya. Halo. Gus Dian Fala. Halo. Coba sebutkan sila ke-1. Ketuhanan yang Oke, Gus Dian coba silakan sila ke-1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sekarang itu suaranya jadi kayak suara bencong, ya.
Coba untuk kalian tahan, pastikan si nafasnya itu, si anginnya itu keluar lewat mulut, jangan keluar lewat hidung. Coba. Ketuhanan yang Maha Esa. Coba. Tapi dengan cara ditutup ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada perbedaan nggak? Ada nggak? Ada perbedaan nggak? Ada, Kang. Ada kan? Nah, Ada. kurang lebih seperti itu. Oke, Ada. siapa lagi yang mau coba? Siapa lagi yang mau coba? Oke, Amelia Dwi Jahrani deh. Coba. Nggak apa-apa. Ayo. Apakah? Meskipun ada beberapa kata yang emang harus ngirung ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting diminimalisir. Coba. 1. Oke. Coba sila kedua apa? Oke deh, sila kedua aja deh. Kalau nggak bisa bang. Beradab. Oke lagi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sekarang biasa. Suaranya biasa aja. 1. Pakai suara kirung. Jangan diusahain. Ditutup juga hidung. Tutup. Ketuhanan yang Maha Esa. Susah kan? Susah nggak? Iya. Oke, lagi. Sekarang coba usahain si anginnya keluar dari mulut. Coba. 1. Ketuhanan 1, yang 2, Maha 3. Esa. Nah, kamu masih ngirung, berarti coba untuk dikeluarin. Nggak apa-apa, kita belajar. Saya juga diklat. Oke. Coba lagi. Oke, boleh. Ketuhanan yang nggak bisa, belum bisa. Oke, kita coba cari yang lain. Mana yang lain? Siapa ya? Ayo. Gustian udah, halo. Pengen cowok udah, cewek udah. Topan udah, Topan mah. Tahun kemarin udah dia ya. Raisya ya. Raisya boleh lah. Raisya boleh deh. Oke. Bisa nggak? Kira-kira bisa? Kayaknya bisa deh ini. Kalau cowok Oke, coba. Kang. Cowok nanti Topan ya. Coba 1, 2, 3. Rizky Akbar. Ya, Raisya dulu. Gimana? Bilang apa? Aduh, delay ya ininya. Oke, sekarang lupa. Sorry. Bilang sila ketiga. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, coba sekarang paksain untuk keluar lewat mulut si anginnya. Bedakan dengan Nah, ketika kamu sedang ngirung, berarti kamu masih ada masih ada nafas yang dari hidung gitu. Walaupun hidung juga tempat bernapas pada sejatinya. Tapi coba untuk dialihkan dulu deh. Tutup dulu gitu, diperboden dulu si bagian sininya. Coba 1, 2. Ngerti caranya. Oke. Caranya adalah coba dengan kayak tahan napas tapi keluar dari mulut. Kayak tahan napas tapi keluarin semuanya dari mulut. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi lebih hidungnya dipencet juga. Iya, hidungnya dipencet juga. A. Nah, itu udah mulai bisa tuh. Cuman mungkin harus live ya ini mah. Tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu aja. Minimal ngerti.
Oke, untuk masalah itu ya, itu produksi suara yang tingkat di bagian kepala. Ada di dalam lagi, ya ibaratnya kita ini pabrik ya, pabrik suara. Jadi si ini tuh, si angin itu masuk ke sini dan ya, dimasuk ke mulut ini, mulut, sorry, apa namanya tuh, hidung. Angin pasti, coba tarik nafas semuanya. Tarik nafas, terus tahan. Di sini kan? Ketahan di sini nggak? Iya. Coba tahan nafas. Oke, keluarin. Biar nggak mati. Nah, kalian di situ ketika si napasnya itu kalian nggak langsung ke bawah, nggak langsung ke dada atau ke perut, kalian udah mencapai yang namanya rongga kepala. Ya, mencapai rongga kepala. Nah, tujuannya buat apa, Kang? Tujuannya adalah supaya suara kalian itu bisa lebih maksimal gedenya. Ada yang dia itu, hei kalian, hei kalian. Ada yang dia, hei kalian, beda dengan, hei kalian. Beda kan? Oke, sebelumnya disclaimer dulu, takutnya kalian apa ya? Ya takutnya kalian kaget atau apa karena emang nanti bakal banyak apa ya? Banyak kejutan-kejutan vokal kayak teriak kayak apa. Nah, kalau misalkan kalian sudah menguasai apa ya, Maya? Sudah menguasai pernapasan kepala ini, kalian nanti bakal apa ya? Kalian nanti bakal harus bisa suara gede tanpa harus teriak. Misalkan nih, beda dengan, hei kalian, itu kan menjerit kan ya? Bener nggak? Beda dengan, hei kalian. Dasarnya emang sengaja ngenyang. Apa? Ada apa? Ya kayak gitu. Nah, cara melatihnya gimana Kang supaya suara kita tadi kan udah dijelasinnya tentang artikulasi yang bagian luar sini. Nah, kita ngomong di sebelah sininya, gimana Kang caranya supaya si napas kita ada di kepala? Supaya napas kita ada di kepala, supaya istilahnya suara kita jadi lebih gede. Nah, pengontrol suara, ya volumenya gede suara, itu jangan di sini. Itu jangan di tenggorokan. Kalau suara kalian pengen suaranya keras itu harus jerit-jerit, wah itu kalian sama aja menyiksa tenggorokan. Bayangin aja gini deh, kalau misalkan kalian ke kamar mandi masuk, di kamar mandi itu kan cuma ada ubin kan, ya di sisi-sisinya itu ya. Nah suaranya kan menggema kan, bener nggak? Suaranya lebih menggema kan? Iya, Kang. Iya, Kang. Ya, suaranya lebih menggema. Karena apa? Beda dengan suara di ruang tamu atau beda suara dengan di kamar kita. Karena memang banyak pantulan-pantulan. Yang akhirnya suara kita bisa jadi menggema dan suara kita bisa jadi beberapa kali lebih kencang. Gitu. Karena ketika suara kita keluar ke sini, ini mantul. Nggak langsung keluar kemana. Kalau beda dengan si ruangannya itu ruangan terbuka. Ruangan terbuka kan ketika suara kita keluar, ini wah kemana? Ada yang ke angkasa, ada yang kemana gitu kan. Hambatannya itu kecil gitu. Jadi kedengarannya juga kecil gitu. Suara yang balik lagi ke telinganya itu kecil gitu. Atau ke telinga penonton itu kecil gitu. Nah, masalahnya kita nggak harus, jadi kita nggak harus ke kamar mandi. Kita nggak harus selalu di kamar mandi untuk melatih suara kita supaya bisa gede. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan ruangan yang ada di sini. Bagaimana cara ngelatihnya? Gampang. Ada metode yang disebut humming atau bergumam. Pernah dengar? Di sini ada anak paduan suara? Humming itu bergumam. Ya, saya contohkan ya sekali ya. 1, 2, 3. Nah, kedengar?
Kedengar, Kedengar? Kang. Kedengar. Oke. Nah, itu latihan yang sangat-sangat sederhana, latihan sangat-sangat sederhana, tapi itu ngaruhnya gede. Tapi ada juga, tapi yang jadi kesalahan di humming ini, walaupun gampang, tapi sebenarnya agak harus diperhatikan juga ya. Itu susah, bukan susah sih, harus diperhatikan gitu. Cuman gampang, Kang, cuman doang, cuma nyebut gitu kan. Tapi sebenarnya nggak segampang itu. Kalian coba untuk nya itu si suaranya kepalain, pastikan ada di sini. Nyebut nya itu kalian seolah-olah kayak jadi nah, ketika humming kepala kalian harus nunduk kayak gini nih. Supaya apa? Supaya nanti si gelombangnya ada di sini. Supaya nanti si suaranya bisa teralihkan ke sini dan mantul. Coba ya, coba ya, praktek, coba praktek. Nyalain mic-nya semuanya. Aduh, bolak-balik. Gini mic ya, semuanya aja nggak apa-apa. Oke, mic-nya nyalain aja. Coba, 1, 2, 3. Coba. Aneh ya kalau di Zoom itu ya. Coba, stop dulu. Perhatikan, nah di antara kalian ada dua golongan orang. Yang pertama ada yang dia tuh humming, tapi ininya ngegeter hebat. Coba humming lagi, coba apa namanya tuh, pegang ininya, pegang tenggorokannya. Coba 1, 2, 3. Kalau tenggorokan kalian ngegeter, berarti kalian masih belum berhasil untuk mencapai humming. Nah, karena apa? Berarti suaranya masih memanfaatkan suara ini. Kalau misalkan kalian terus-terusan dibiasakan hummingnya di sini, yang terjadi adalah pertama serak dan iritasi suara. Karena kan kalian teriak-teriak terus serak kan? Nah, itu dari sana. Karena beban pita suara kita itu gede di sini. Gitu, coba. Nah, beda dengan nunduk. Coba nunduk. Terus ada kayak ngirung. Bukan ngirung sih, panjang gitu kan. Gitu kan. Tapi nutup hidungnya, mulutnya. 1, nunduk. 1, 2, 3. Berapa? Oke. Masalahnya mic kalian mati, jadi saya nggak bisa ngedenger. Aduh, ini gimana nih? Ya on mic aja, on mic. Oke, sekali lagi ya. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa ada pusing di area sini, berarti kalian berhasil humming. Kalau misalkan kalian ngerasa ada pusing dan hidung geli, berarti kalian berhasil humming. Ya, coba lagi ya. 1, 2, 3. Lagi. Oke, sekarang coba kalian gini nih. Kalau misalkan kalian geli, coba acungkan tangan gini nih. Geli Kang gitu ya. Coba ya, biar saya bisa tahu. Kalau nggak ngerasain apa-apa, diem. 1. Oke, nyalain mic-nya. Oke, 1, 2, 3. Oke, belum ada yang merasakan geli geli di hidung dan pusing? Belum. Kalau misalkan kalian nggak geli di hidung, berarti kalian kurang apa? Gimana? Gustian? Nggak ada? Oke. Enggak, Kang. Lagi ya? Oke, nggak apa-apa.
Kalau misalkan kalian tidak merasakan geli di hidung, berarti kalian kurang kurang terpusat ke sini. Ya, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Pastikan tenggorokan tidak terpakai lagi. Satu lagi ya, sekali lagi. Pastikan pusing. Jadi kalian harus dorong suara kalian pakai napas. Ya. Nah, jangan ditahan. Kalau ditahan nanti kalian mati. Ya, sekali lagi. Oke, nyalain si itunya. Siapa si mic-nya? Coba. 1, 2, 3. Nah. Oke, siapa yang merasa geli tadi? Acungkan tangan. Mana sih? Aduh, ini foto-foto semua nih. Kang, kalau gelinya di gigi gimana, Kang? Sama. Itu juga sama, Gus. Itu juga sama, Gus. Nah, berarti sedikit lagi kamu ngasih dorongan, berarti kamu berhasil. Berarti kamu sampai ke hidung. Coba pastikan ada angnya. Hamnya itu ada angnya. Jadi ini tuh udah nggak kepake si mulut itu. Kebayang nggak? Mulut itu udah nggak kepake. Saya kan masih humming nih, tapi ini mulut saya mah bebas. Karena apa? Suaranya ada di sini. Nanti mungkin kalian bakal keulik sendiri ya. Ini nggak bisa sendiri sekali. Apa? Gimana, Gus? Oh, enggak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita setelah dari sini pindah ke sini. Tenggorokan. Ini adalah biang kerok dari segala suara kita. Ini yang bikin Raisa jadi penyanyi yang hebat. Ini yang bikin Krisdayanti memenangkan Asia bagus. Ini yang membuat Beyonce jadi penyanyi favorit di Grammy. Nih, ini nih. Yang kita peroleh gratis dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini nih. Kalau ini sakit, udah. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Udah. Jangan harap jadi aktor, kecuali aktor film bisu. Gitu. Harus dijaga dengan cara apa? Dengan cara kalian ya pakai teknik-teknik yang tadi. Gitu. Kenapa kalian harus nunduk? Ya kelihatan aja di sini. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Sakit. Berarti ini lebih banyak di sini kan? Beda dengan kita nunduk. 1, 2, 3, 4 suaranya ada di sini nih. Atau coba kalian humming. Nah, beda. Ketika kalian humming sampai gini, sakit, keselak jadinya. Bener nggak? Ya kan? Kerasa nggak? Nah, kalian bisa coba deh. Kayak gitu. Nah, si ini ya, si apa namanya itu? Si laring di sini atau si pita suara ini beda-beda ya, itunya beda-beda bentukannya. Nah, tapi yang pasti yang laki-laki yang suaranya gede itu segede gini nih. Nih, segede kabel headset saya. Kalau misalkan kalian lihat mah. Nih, tipis, tapi ada yang segede rambut. Gitu. Tapi kalau yang perempuan yang kayak suaranya Rosa itu ya, itu segede rambut. Lebih tipis lagi. Jangan ya, itu kalau misalkan putus si pita suara ini gantinya mau dari mana? Kita cari spare part-nya susah loh, harus ke Singapura, harus kemana, dan itu pun sintetik ya. Wah, susah. Harus dijaga benar-benar. Dengan cara apa? Kalian, nantilah itu di akhir ya. Dengan caranya gimana ya, nanti kalian di akhir.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ya, sampai sini dulu, sebentar, ada yang mau tanyain dulu? Saya Kang. Oke, mana siapa namanya? Anissa Kang. Oke, Izin silakan. perkenalkan diri, nama saya Anissa Nurfadila Sulaiman, NIM 2000725 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Izin bertanya, Kang, kalau misalnya yang olah vokal itu, apakah diwajibkan untuk semua yang ada di teater seperti sutradara dan lain-lain atau hanya aktor? Terima kasih. Oke, secara teknik ranahnya pun emang beda ya. Karena emang kalau aktor itu istilahnya supirnya. Tapi yang ya aktor itu supirnya kalau di mobil. Tapi yang jadi penggeraknya itu kan roda ya, roda dan mesin. Roda itu kan muter gitu kan. Kalau misalkan sutradara belajar vokal juga itu penting. Buat apa? Buat pelatihan juga. Tapi bukan untuk pribadi masing-masing. Gitu. Jangan sampai istilahnya engkau dia supir tapi dia juga ikut muter kayak roda gitu. Gak kayak gitu juga. Tetap pada akhirnya si sutradara pun harus mengerti tentang dasar vokal. Karena apa? Orang-orang karena apa? Kemampuan aktor itu ada di sutradara juga. Kemampuan aktornya gini, aktornya gitu, aktornya apa yang kurang itu ada di sutradara. Nah, makanya selain kalian jadi aktor, kalau kalian jadi sutradara ini sangat penting juga nih. Vokal teh gitu. Biar apa? Biar nanti kalau misalkan vokalnya kalau misalkan si sutradaranya sendiri punya referensi, dia juga bisa mencontohkan ke orang-orang. Nggak bisa kan misalkan sutradara, kamu tuh jadi lelaki tua, harus bisa jadi lelaki tua. Ya gimana caranya Kang? Ya gitu, lelaki tua cari di Google. Nggak bisa kayak gitu kan. Nah, gini nih, misalkan, kalau misalkan sutradara, coba gini nih. Hei, kamu coba cari anak kecil. Gimana Kang jadi anak kecil teh? Halo ayah, apa kabarmu? Aku senang sekali berjumpa denganmu sekarang. Beda kan? Dengan suara saya yang tadi gitu. Hei, aku dapat serangga. Ayah, aku dapat serangga. Beda kan? Sok atuh kamu jadi raja. Nah, kalau jadi raja itu beda lagi. Suaranya lebih tebal. Ya. Wahai rakyat-rakyatku, kalian semua akan saya bebaskan mulai hari ini. Ayo kita berperang. Beda kan? Gitu. Ada juga yang dia suara apa ya? Suara anak kecil juga, suara laki-laki tapi suara anak kecil. Halo semuanya. Ya, anak kecil umur bawah-bawah. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Halo semuanya, aku suka permen, aku suka coklat, dan aku suka es krim. Beda kan? Iya. Gitu. Ayo kita bermain masak-masakan. Ayo. Halo semuanya. Kita main masak-masakan yuk. Beda kan? Kalau misalkan bapak-bapak, halo semuanya, kita main masak-masakan yuk. Nah, ada perbedaan kan? Nah, itu juga kembali lagi ke masalah karakter. Nah, itu sutradara harus bisa mencontohkan itu. Jangan sampai datar. Nah, bukan hanya tekniknya aja, tapi emosinya juga. Makanya, ada juga yang namanya smiling. Ya, ini agak panjang ya, tapi karena ini menarik ya. Ada juga yang namanya smiling voice. Smiling voice itu suara tersenyum, itu biasanya dipakai untuk radio. Halo, selamat pagi semuanya. Beda dengan radio tengah malam. Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya. Barangkali kalian ada yang mau curhat, silahkan untuk hubungi 08132000. Beda ya dengan bayangkanlah kalau misalkan, bayangkanlah emang kalau misalkan di radio ya, itu suara biasa-biasa aja, nggak tahu ekspresinya kayak gimana. Kita cuma dengar suaranya aja. Bener nggak? Kan bingung ya. Ya. Ini kayak gimana? Jadi kan harus ada smiling voice itu, tapi harus ada penempatan yang jelas.
Halo semuanya, bagaimana kabarnya kali ini? Senang? Masih kembali lagi di Radika FM 1206 FM. Tapi jangan sampai istilahnya kalian juga memakai ini di banyak ekspresi. Misalkan gini, terima kasih untuk semuanya bisa bertemu lagi di tahlilan paman saya. Kan nggak buka lucu. Kayak gitu. Kan nggak lucu gitu. Itu juga gitu. Nah, beda dengan terima kasih kepada Anda-Anda semua yang sudah datang ke tahlilan paman saya. Beda kan? Ada deep tone-nya. Gitu. Oke, nah ini juga suara bisa dirubah. Ya. Oke, itu ya. Sudah terjawab. Siapa namanya itu tadi teh? Anissa. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, Kang. Terima kasih. Jadi jawabannya ya sama-sama. Jadi jawabannya adalah penting untuk sutradara atau ini yang lain. Kuliah terutama untuk sutradara. Ya. Tapi untuk yang lain mah artistik dan gerak mah enggak kayaknya ya. Mungkin yang di ranah audio untuk musik itu penting juga gitu. Untuk Kayus tuh penting juga untuk mempelajari setiap karakter vokal aktornya gitu untuk jadi penata musik. Barang ya, apalagi drama musikal. Halo? Ya? Siapa tadi yang ngomong? Gak ada ya? Oh ya, kayak. Siapa ini? Mana? Ius. Yang ngomong? Hah? Tadi mah suara Ius ya, Ius. Kang. Gitu maksudnya. Oh, Ius. Oke, Ius. Suara siapa? Suaranya kayak ini ya, kayak tukang bakso borak ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk masalah pertanyaan tadi Anissa. Oke, lanjut lagi. Ini juga bisa diberdayakan gimana caranya nih supaya suara saya itu bisa dimanfaatkan ya supaya bisa bisa dimanfaatkan di beberapa tone suara. Ada tone suara tinggi, ada high tone, ada middle tone atau suara tengah, ada deep tone. Kalau middle tone kayak tadi ya, sudah dijelaskan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Nama saya Aji. Itu kan deep tone. Ini sudah, misalkan iklannya apa ya? Indomie seleraku. Beda dengan Indomie seleraku. Nah itu middle, di tengah. Indomie seleraku. Beda kan? Di atas. Nah, gimana caranya Kang supaya nggak kaget? Indomie. Gimana caranya supaya nggak kaget? Latihannya gampang. Caranya adalah dengan sama kayak humming tapi dinaik turunin. Ya. Gini nih contohnya. Nah, Kang, saya tuh nggak bisa di suara tingginya. Gimana caranya? Kalian tahu suara kuntilanak nggak? Hihihihi. Nah, itu ada suara palsu. Nah, ini nih suara palsu. Atau yang disebut head voice. Nah, ini nih suara Mickey Mouse. Oh boy. Hai Mini. Nah, ini nih suara ini nih. Nah, tapi emang harus pelan-pelan banget, sangat harus pelan-pelan dan harus seksama ya, jangan terlalu dijomplangin terus, jangan gitu, jangan gitu, nanti sakit kepala, nanti aliran darah kalian nanti bakal jadi gak stabil, hingga akhirnya pecah pembuluh darah. Itu resiko sangat bahayanya, jadi harus pelan-pelan banget. Ya, caranya gimana? Pelan-pelan aja. Tarik napas yang dalam. Oke, nyalain aja. Oke, baikkan lagi. Nyalain aja ininya. Nyalain aja apa namanya? Mic-nya. Ya. Si mic-nya. Oke. Coba ya, sama-sama ya. Nah, 1, 2, 3. Jadi saya di Nah, pelan-pelan, jangan sampai dijomplangin terus. Bisa aja kayak gini juga nih.
Nah, kalau kalian kuatnya segitu, segitu. Cuman sedikit demi sedikit, day by day, kalian harus agak sedikit ditingkatin. Jadi, gitu. Nah, kalau misalkan kalian bisa menguasai itu, nyanyi juga enakan. Apalagi nyanyi suara tinggi gitu kan. Kayak sudah lupakan segala cerita. Itu kan pakai suara tinggi ya. Suara saya kan, suara tinggi biasa. Nah, kalau udah bisa kayak gitu enak, kalian nyanyi merdu loh. Gitu. Coba ya, dilatih lagi ya. Aduh, tadi belum ya? Coba ya. Pastikan mic-nya menyala semua. Oke. Mana nih? Mic-nya. Oke, 1, 2, 3. Belum ya? Belum. Sorry. Nyala mic-nya semua. Oke. 1, 2, 3. Ada sensasi geli kan? Berarti kalian berhasil. Nah, gitu ya. Pertama itu humming dan yang kedua itu. Nah, biasanya kalau misalkan di lapangan terbuka itu saya sama anak-anak itu diteriak-teriakin, tapi ternyata itu waduh jelek loh. Nah, termasuk teman-teman yang di CAB ini gitu. Satu itu. Nah, dan ada satu lagi juga yang paling penting nih, masalah apa? Mental. Ya, mentalitas kalian itu berperan penting di vokal. Kalian itu suara kecil sebenarnya, ingat, kalian suaranya kecil bukan karena suara kalian itu memang kecil. Tapi kalian belum pernah biasa untuk suara kalian digedein. Suara kalian itu kayak gunung es. Kelihatannya cuma segini nih. Tapi kemampuan suara kalian tuh ada yang sampai segini nih. Gitu. Nah, beranilah dan pede. Nah, kebetulan di lakon sendiri kalau misalkan udah pandemi udah beres ya, lakon itu nanti tempatnya teriak-teriak gak jelas lah. Waduh. Buat dipakai vokal juga enak banget tuh di lakon itu. Mantap banget ya. Apalagi lapang sopolnya ya, itu enak banget dipakai untuk latihan. Iya, bebas-bebasnya. Gitu. Kayak gitu juga boleh. Bisa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mental itu sangat penting sekali. Gimana caranya supaya mental kita bagus untuk di vokal? Hafal naskah. Yang pasti satu, hafal naskah dulu. Yang kedua, hafal ceritanya. Yang ketiga, sadar tentang peran yang akan dimainkan. Tapi yang paling penting mah hafal sih. Itu bener. Itu hafal. Itu yang paling penting. Kadang kita terbagi ya antara kita ngehafalin naskah, memahami naskah dengan kita ngendaliin ini. Ini juga kan butuh dipikirin juga nih, yang kayak gini-gini tuh. Bener nggak sih? Ya kurang lebih seperti itu. Ini sangat dasar banget ya, karena nggak semuanya saya jelaskan lebih rinci karena emang di sini Zoom dan agak susah juga untuk lebih interaktif. Ditambah juga kan ada delay, ada apa, hingga akhirnya temponya juga, waktunya juga, ya tempo untuk interaksinya juga agak kurang ya. Agak nggak bisa. Jadi kalian harus bolak-balik dulu enter, ya enter untuk ngomong. Jadi ketika enter tuh gitu, kayak gitu. Oke, ini ada waktu berapa menit lagi kakak? 24 menit lagi ya? Ya sampai jam 9 kan mungkin. Nah, itu tanya jawab mungkin serah sih tapi. Apa gimana? KL? Masih ada sampai jam 9. Tapi itu sebenarnya sama
tanya jawab, tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan ada lebih. Oke, ya paling lebih sedikit lah ya. Iya. Oke, sekarang mah paling ya itulah kita ulang lagi ya dari awal ya. Kita ulang lagi dari awal. Nah, sekarang mah mungkin supaya apa ya? Supaya lebih ke kaliannya gitu ya. Nanti akan saya sesi tanya jawab seluas-luasnya dan nanti akan saya jawab. Materi mah cukup segitu aja ya. Karena itu juga udah sangat-sangat cukup sekali sih untuk dasar gitu ya. Ini sesuai dengan TOR sebenarnya. Pertama, fungsi vokal di teater apa? Komunikasi. Kata. Oke, pintar sekali. Komunikasi. Maksud di komunikasi itu apa? Bentuk bibir, pengucapan pelafalan yang jelas ya, lidah, ini nafas. Gitu. Nafas juga bisa. Oke, hands up aja ya kalau misalkan pengen nanya atau apa, hands up aja. Aduh, kok ada yang ini ya, ada yang manggil itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nafas itu kayak gini nih, misalkan nih, nafas yang mengganggu. Kang, aku jadi mau ngomong ini ke Kakang. Jadi Akang teh, nah itu juga susah. Bukan gele sih, ketutupan apa yang jadi maksud. Jadi ya, aku teh pengen banget ketemu sama kamu. Jadi ya, aku teh kemarin teh ketemu cewek sama cowok berduaan di Kopma, beli cilok. Itu juga kan udah mau boros napas, ngap gitu. Tapi jangan irit napas juga. Jadi ya gini teh, saya teh. Nah, itu malah jadi kayak yang gimana gitu. Nah, tapi itu bisa dibantu juga itu hal-hal yang seperti itu juga bisa ngebantunya di apa, di beberapa adegan kayak capek gitu kan, kayak misalkan jadi itu jadi lebih ke keraguan padahal itu cuman kita tahan napas doang. Paham gak sih? Kalian coba masing-masing deh. Dia mau nikah, jadi gimana ya? Aku tuh mau nembak kamu, jadi tapi kamunya takut gak mau nerima aku, gimana ya? Padahal itu jadi lebih natural kan? Jadi kayak yang terus ini gitu. Tapi nggak semua kayak gitu juga kan gitu. Nggak semua dialog harus digituin juga kan. Itu mah tergantung situasi dan kondisi, tergantung naskahnya dan tergantung sutradaranya gitu. Oke lah, sampai sini ya, kurang lebih komunikasi sih. Fungsinya itu. Yang kedua, latihannya untuk supaya, nah pertama adalah aspeknya gede dulu suara, terus pelafalan bibir dan pengucapan harus jelas. Gede suara, pelafalan bibir dan napas harus jelas. Itu udah jadi hal mendasar. Itu. Sisanya kalian silahkan hubungi 089656646944. Ya. Bisa di WhatsApp. Silahkan, nanti bakal saya kasih video tutorial langsung. Nanti juga bisa privat juga langsung, boleh. Sangat boleh sekali. Karena di sini mah susah ya. Kalau di WhatsApp mungkin bakal lebih lancar. Kalau mau. Dan insya Allah Januari mungkin saya ke Lakon ya untuk berkunjung karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan di UPI juga. Oke, sekarang mah nih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi ya atau 20 menit lagi. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan bertanya sesukanya aja. Ayo yang bertanya. Oke, hands up aja, silakan ngomong. Ayo tanya. Tidak ada? Saya. Mana? Dia Pramesti ya? Oke, dia. Halo, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Oke, silakan dia ngomong. Mau nanya, tadi kan hamil itu tidak boleh sampai bergetar gitu. Tenggorokan. Apa? Gimana? Tadi yang
kada tak igum yang apa sih kalau humming tuh jangan sampai bergetar gitu tenggorokannya berarti itu gagal. Terus? Itu kenapa gitu? Soalnya kan definisi suara itu bergetar gitu. Tapi kenapa nggak boleh bergetar? Tenggorokannya Nah, pada saat kita ngomong itu bergetar gitu suaranya. oke. Nah, maksud bergetar di sini dia, oke terima kasih dia sudah bertanya, pertanyaannya bagus sekali. Maksud getar di sini adalah ketika beban suaranya itu ada di sini. Beban suaranya itu ada semuanya di sini. Itu mah lebih ke semuanya getar gitu sampai ke ini-ininya juga ikut getar gitu. Nah, jangan sampai si kulit lehernya pun ikut getar gitu. Dan hingganya jakun-jakunnya pun ikut getar. Maksudnya jangan sampai getar itu tuh bukan berarti jangan sampai si pita suaranya tidak getar, pita suara tetap getar. Tetap bergetar, tetap ada support dari suara karena emang satu-satunya sumber suara kita juga ada di sini. Cuman suara ini disimpan di sini. Gitu. Sebenarnya kita kalau misalkan kita nggak nunduk, suaranya kayak gini nih volumenya. Kalau suara yang kalau digedein suaranya kan gini. Ini kan getar semuanya kan ya. Nah, ini mah cukup butuh segini aja nih. Kedengeran nggak? Pelan kan? Pelan kan? Nggak usah Nggak usah teriak-teriak. Nah, kalau misalkan kalian nunduk sedikit aja itu, kalau misalkan kalian kerasa amannya, itu tuh si suara itu pindah ke sini nih. Ini biasa nih, nggak ngegas ya di sini tuh ya, biasa aja. Nah, posisi suara yang harusnya tadi keras itu digantiin getarannya di sini. Kalaupun dia bergetar di sini, Kak Dia, gitu. Makanya ada sedikit ada nya gitu. Atau kalian coba sendiri deh kalau kerasa, atau coba sendiri ya, itu butuh pengulangan. Mungkin ada beberapa anak yang dia nggak langsung nyadar gitu, nggak langsung ngeh untuk ke sini gitu. Kurang lebih seperti itu. Puas? Belum ya? Oke, belum. Waalaikumsalam. Terima kasih dia. Oke, next ada yang mau bertanya lagi? Masih banyak waktu sampai jam 9. Apa? Mana? Tiara. Aku Aigum. Halo Tiara. Hai Aigum, apa kabar? Baik banget. Gimana? Aku mau nanya. Boleh. Kan aku pernah dengar katanya gini, misalnya aku kan perempuan, aku memerankan peran laki-laki. Otomatis kan suara aku harus jadi suara laki-laki kan. Terus kan suaranya cewek banget nih. Terus aku tuh pernah dengar katanya kalau kasusnya kayak gitu, suaranya harus dipecah dulu biar dapat suara baru gitu. Nah, dipecah suara ini tuh maksudnya kayak gimana? Oke, iya, pernah sih, pernah. Maksud dipecah suara di sini mungkin menurut pengamatan saya mungkin lebih ke dibuat serak dulu gitu. Dibuat pupus dulu iya nak gitu. Padahal itu bukan malah jadi bagus sih, malah jadi ya gitulah gitu, malah jadi rusak yang udah dikasih gitu. Tapi memang pentingnya casting itu seperti itu sih gitu. Sebenarnya. Nah, ini kembali lagi ke sutradara juga. Untuk masalah seperti ini, casting itu penting. Kemampuan sutradara untuk casting, untuk memilah-milah aktornya, itu termasuk bukan dari pemeranan aja, dari warna suara juga itu mempengaruhi. Kalau misalkan nih, ada anak cowok yang dia tuh cewek, yang dia tuh suaranya itu cewek banget, tapi dia emang secara mental udah siap untuk digojlok seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Karena ini bisa sih sebenarnya suara cewek bisa kecowokin, tapi panjang banget prosesnya. Salah satunya harus seperti itu ya. Gitu.
panjang banget. Jadi kan kalian itu suaranya harus paham dulu tentang ininya dulu, produksi suara kalian seperti apa, harus mencapai suara paling rendahnya seperti apa. Saya juga dulu gitu, suara saya kan lebih kecenderung tinggi ya kalau ngomong. Beda dengan sekarang. Ya, beda dengan sekarang ketika saya bisa berbicara seperti ini. Gitu kan. Beda dengan sekarang. Nah, kalau sekarang ini emang lebih banyaknya saya ngambil suara rendah sih untuk bulat gitu. Untuk supaya suaranya masuk gitu ke karakter yang tegas ini gitu. Nah, bisa. Nah, itu salah satunya Tiara, gimana caranya supaya kamu bisa jadi suaranya bisa jadi kayak suara laki-laki. Suara laki-laki itu kan ada suara laki-laki perempuan. Suara laki-laki itu ada suara laki-laki yang agak sedikit keperempuanan. Ada suara laki-laki yang dia itu masih umur belasan tahun ya, yang masih apa ya? Mungkin umurnya baru 18 sampai 17 tahun tapi emang suaranya nggak rubah. Kayak siapa ya kalau di anime itu Naruto. Naruto kan tetap suaranya kayak bocah ya, padahal dia udah jadi Hokage gitu. Suaranya kecil kayak suara, tapi kan emang si seiyunya itu atau si pengisi suaranya itu dia sampai ke operasi kan karena suaranya harus diberat-beratin terus dan itu susahnya minta ampun. Harus punya kesabaran dan harus punya nafas yang kuat juga. Oke, dan satu lagi itu nafas. Nafasnya sudah dipelajari ya? Yang tadi, yang tentang A, I, U, E, O. Yang gitu yang itu secara sederhana. Nanti mungkin bisa belajar ke anak-anak lakon ya. Untuk para CAB-nya. Simpel banget. Nah, kurang lebih seperti itu casting sih. Pada akhirnya, ya jadi kesimpulannya mungkin kalau kamu sanggup pelatihannya seperti yang tadi, tapi sebenarnya disarankan untuk lihat warna suaranya. Pada akhirnya penonton pun harus paham bahwa ini tuh yang memerankan perempuan. Gitu. Perempuan yang seperti apa mungkin kan secara itu mah kebijakan sutradara lagi. Ada juga yang karena alasannya itu alasan syar'i ya, ini ada di murid-murid saya nih. Ada pelukan laki-laki sama perempuan itu pelukan. Gak mungkin kan si Asep yang si Nok pelukan karena emang alasan syar'i. Jadinya kan salah satu dari mereka harus ada yang mengalah, yaitu siapa? Si laki-lakinya itu diganti sama yang berjenis kelamin perempuan. Supaya apa? Supaya nggak jadi fitnah gitu kan. Nah sempat juga kayak gitu, tapi emang mereka udah paham dari pemeranan itu untuk memerankan laki-laki. Jadi dimaklum kalau misalkan suaranya agak sedikit cempreng-cempreng. Yang paling penting adalah logatnya juga. Jangan sampai, hei istriku, kamu mau kemana? Tunggu sampai kawas gitu, oke. Hai istriku, mau kemana? Hai istriku, aku sudah pulang. Hai istriku, aku sudah pulang. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Bukan hanya suaranya aja, tapi juga dari intonasi dan pemeranan juga itu penting. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Apakah puas, Tiara? Aduh, kangen nih sama Tiara. Oke, anggap aja udah puas ya. Oke, ada lagi? Dua pertanyaan terakhir mungkin ya. Iya, Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Nabil mau nanya katanya. Mana Nabil, mana Nabil? Ya, Aigum mau nanya. Kalau misalkan mana Nabil? Kalau vokal tuh bisa nggak sih ngelatih suara orang yang fals gitu, Kak? Kalau apa? Kalau vokal bisa ngelatih suara orang fals nggak biar merdu gitu suaranya? Oke, merdu dan fals itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau merdu itu dari teknik, kalau fals itu dari telinga. Kalau suara kalian gak masuk sama gitar, berarti emang yang harus dilatih adalah telinga kalian, ya. Itu kalau nyanyi ya. Oh, malah vokal nyanyi, tapi tenang lah. Fals itu ada dua, ada fals nada, ada fals ketukan.
Ya, misalkan gini nih, kalau falas ketukan suaranya kemana, ininya kemana. Tapi ada juga yang dia falas ketukan. Misalkan kayak gini nih. Kasihku. Ini yang benernya ya. Kasihku. Diri ini laguku. Beda dengan kasihku. Ini laguku. Teman mau karep itu juga falas ketukan ya. Nah kayak gitu. Itu sih Bil. Nah ini malah jadi akhirnya malah jadi bukan lakon ya, tapi PSM UPI ini mah. Tapi bisa sangat bisa banget. Ada beberapa orang yang dia itu dasarnya dari nyanyi dulu baru ke teater hingga akhirnya suaranya juga terbentuk. Ada juga yang dia itu dari teater bisa ke nyanyi. Salah satunya siapa? Teman kita Rahmi. Salah satunya siapa lagi? Ada yang dia itu awalnya nggak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi di teater. Sitkom itu juga salah satunya. Kalau di teater lakon ya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya lagi? Oke. Waktu masih 12 jam lagi. Nggak bercanda. Dia lagi. Dia lagi, oke. CAB-nya mana dong? Ini aku mau kenal sama CAB-nya. Oke? Gak apa-apa nih, atau gimana? Boleh, sok. Bebas. Jadi kan aku pernah belajar latihan vokal gitu waktu SMA di teater SMA gitu. Nah, ada salah satu teknik ini tuh teknik untuk membesarkan suara yaitu grotoski. Nah, itu benar nggak sih buat membesarkan suara gitu atau gimana? Grotoski itu kayak gimana? Prosedurnya? Hampir sama kayak dipecah suara dulu gitu. Dipecah suaranya teh supaya jadi serak gitu. Dan nanti katanya bakal jadi besar. Apakah itu efektif atau enggak gitu? Oke. Kalau untuk masalah efektif atau enggak, iya sih. Mungkin apa yang saya lakukan di sini juga grotoski ya. Maksudnya itu apa yang saya alami ketika suara saya kayak gitu juga grotoski juga sebenarnya. Tapi mungkin lebih masalah safety kali ya, karena emang setiap orang punya daya tahan atau kapasitas pita suara yang beda-beda, otot leher yang beda-beda. Jadi agak susah juga ya untuk misalkan dibilang bahwa ini itu bagus atau enggak, karena emang resikonya gede. Iya bagus, iya berhasil, tapi mungkin resikonya gede. Artinya ada hal yang harus dibayar mungkin untuk itu gitu. Ibaratnya kita agak berjudi juga nih untuk pakai grotoski ini gitu. Tapi bukan berarti kalian harus meninggalkan grotoski juga, itu bagus. Tapi memang harus bertahap. Gitu. Harus bertahap. Pelan-pelan. Karena apa? Vokal kita bukan hanya untuk teater. Vokal kita juga kan untuk belajar juga. Untuk nanti ditanya-tanya sama siapa? Ditanya-tanya juga sama guru, ngejawabnya kayak gimana, masa pakai bahasa isyarat kan gitu. Puasa kayak gitu kan. Terus kalau misalkan mau, apalagi nih kalian nih anak Bandung nih pakai angkot, kiri Bang. Itu di angkot. Gara-gara kalian ini pakai suara kayak gitu hingga akhirnya dipecah, dibuat serak dulu hingga akhirnya kalian nyasar ke Gede Bage gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu. Pada akhirnya kalian juga harus siap, harus benar-benar kalau untuk masalah seperti itu ya boleh, tapi harus siap dulu supaya nggak ganggu keseharian. Kembali lagi ke kalian, ke safety. Oke, ini saya kasih tahu nih yang terakhir. Bagaimana caranya supaya vokal kalian tetap terjaga? Yang pertama, kalian boleh makan es krim, boleh makan susu, minum susu, dan boleh gorengan. Boleh. Tapi syaratnya adalah 1. Ya. Kalian boleh makan 3 jam sebelum dan setelah pentas atau setelah aktivitas vokal. Misalkan nih, Gusdian. Aduh, saya tuh suka es krim sama suka coklat.
atau sama suka gorengan? Es krim, coklat digoreng, es krim goreng. Gitu kan. Kayak gitu misalkan. Nah, berarti pentas itu dia itu jam katakanlah jam 5 sore. Berarti kapan waktu yang aman untuk Gustian sebelum pentas? Jam berapa? Kira-kira? Ada yang mau Jam menjawab? satuan, Kang. Nah, iya betul jam 1. Jam 1, jam 2. Jam 2 harus udah stop, udah imsaknya itu teh, udah imsaknya kalian untuk makan dingin-dingin dan makan es. Kenapa? Pelapisan pita suara. Susu juga, produk susu juga nggak boleh. Karena apa? Pelapisan pita suara kalian nanti bakal jadi lengket di sini, lendir. Gitu. Dan setelahnya, berarti setelah itu kapan lagi? Jam berapa lagi? Misalkan pentas dari jam 5 sampai jam 7 malam deh. Berarti kalian mau makan gorengan lagi kapan? Jam berapa? Jam 9. Bisa jam 11, kan gitu ya. Bisa jam 12. Kenapa harus segitu? Karena waktu regenerasi vokal itu kurang lebih 3 jam sebelum dan setelah. Jadi jadi kan ketika kalian makan gorengan atau makan es krim itu ada kontaminasi kan, entah itu dari suhu dingin, kayak karet lah, kayak permen karet dikunyah. Kalian pernah minum permen karet dikunyah nggak sih? Permen karet dikunyah terus minum air dingin, permen karetnya jadi beku kan? Nah, pita suara kita juga seperti itu nantinya, kerasnya kayak gitu. Tapi bedanya pita suara kita nggak lengket gitu, kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Satu itu ya, untuk masalah boleh, tapi 3 jam sebelum. Yang kedua, ketika kalian lagi beraktivitas vokal, jangan langsung minum. Ya, jangan langsung minum. Kenapa jangan langsung minum? Panas ini. Tunggu sampai ini kalian kering dulu. Bukan kering ya, enak dulu. Baru minum. Kalau misalkan terus perih ini tuh minum lak. Dalam keadaan ini masih panas, berlendir. Besoknya berlendir. Besoknya pasti bakal ada dahak-dahak. Dan agak sedikit perih di sini. Kayak gitu. Oke, ada yang mau tanyain? Menit lagi. Gak ada? Assalamualaikum, Kang. Oke, halo Amelia Dwi Jaharani. Silakan. Perkenalkan, saya Amelia Dwi Zaharani dari Pendidikan Bahasa Prancis 2020. Oke. Jadi Kang, kadang saya itu cenderung suaranya datar, terdengar datar. Walaupun saya sudah merasa suara saya tidak sedatar itu, tapi orang lain yang dengar suara saya itu datar. Jadi kira-kira gimana cara? Emang sih. Apa ya? Pertama mungkin ini lebih ke masalah ekspresi vokal ya. Vokal pun ada ekspresinya, ada wujudnya. Tadi ke ini ya, ke tebuk ya sama saya. Kedengar nggak suara saya? Terdengar. Oke. Jadi caranya yaitu dengan cara kamu juga membahas mengenai ininya dulu. Ya, kamu coba untuk pahamin tentang konteks yang mau diomongkan. Artinya gimana? Ketika kamu sedih, coba untuk sedih. Satu itu. Yang kedua, gimana caranya supaya suara kalian datar? Suara kalian tidak datar, maksimalkan kemampuan vokal kalian. Kang, saya tuh mau nanya. Beda dengan, Kang, saya tuh kan mau nanya. Kang, saya mau nanya nih. Saya tuh, nah intonasi kan itu kan berarti yang jadi masalah di kamu kan, Mel. Saya mau nanya nih. Jadi, saya tuh kan suara saya tuh datar. Padahal saya tuh biasa-biasa aja ya, Kang ya. Beda dengan, Kang, saya tuh suaranya datar. Nah, berarti kan kemampuan vokal itu yang emang udah kalian denger gitu. Yang udah kalian lakukan, yang udah kalian udah biasain.
Caranya gimana sih biar ada referensi ini buat suaranya supaya bisa dimainin? ATM, amati, tiru, modifikasi. Peniruan itu penting. Nah, selain kalian kamu meniru, kamu juga harus merasakan juga ekspresinya. Gitu. Gimana ya Kang ya? Oh iya itu pertanyaan yang bagus. Beda dengan oh ya itu pertanyaan yang bagus. Itu kan intonasi ya. A, I, U, E, O. Nah. A, I, U, E, O. Nah, berarti kamu harus coba untuk suara kamu agar supaya agak lebih tinggi. Ya. Dengan cara tadi itu nah, itu juga bisa kayak gitu. Itu udah mewakili. Amelia Dujarani. Ada yang mau ditanyain lagi, Mel? Enggak, terima kasih Kang. Oke, udah puas ya? Semoga bisa Ya. membantu. Ya, sama-sama. Amin. Ada lagi yang mau? Oke, terakhir lah. Ini terakhir banget ini. 21.202. Nih. Ada lagi nggak? Tidak ada? Closing statement aja mungkin ya, El? Atau gimana? Hula. Atau kecuali ada yang mau tanya lagi deh. Ada yang mau nanya lagi nggak? Apa? Siapa yang mau nanya? Ini Ius nanya kayak yang lain, ada yang mau nanya lagi. Oke, sok. Apa? Aku ada yang mau nanya lagi, sok aja nanya gitu. Oh, Farhan mau nanya katanya. Oke, silakan Mas Farhan, silakan. Mana Mas Farhan? Deketin suaranya, Mas. Assalamualaikum. Gak kedengeran suaranya. Ya, waalaikumsalam. Gimana? Vokal. Sok. Ya, jadi gini, kenapa Upin Ipin pengisi suaranya itu cewek? Kan dia Jangan menjauh, kamu yang mendekat. Aku tidak mendengar kamu. Ini headsetnya kentang. kenapa Upin Ipin itu pengisi suaranya cewek? Apa? Sorry. Ini Ada kata yang Farhan. bisa ini? Kumayus? Kenapa pengisi suara Upin Ipin itu cewek? Sedangkan aktornya itu laki-laki. Oke. Aduh, ini sebenarnya pertanyaan penting gak penting, tapi sebenarnya penting juga sih ini untuk pengetahuan ya. Kenapa cewek? Karena kalau misalkan kita nyari voice aktor, ya kembali lagi ke sutradara ya. Kalau misalkan kita cari voice aktor, ya pengisi suara yang dia berasal dari anak asli umur 5 tahun, mungkin agak susah diarahinnya. Sementara kan si Fathia Azila ya kalau nggak salah yang orang Malaysianya itu, yang ini Upin Ipinnya itu cewek umur 12 tahun ya, awal debutnya itu 12 tahun dan sekarang umurnya dia udah remaja, udah kuliah, udah 18 tahunan. Nah, karena pertama biar lebih bisa diarahkan untuk umur segitu dan itu kan harus suara cewek kan. Nah, umur 12 tahun untuk cowok itu ada perubahan. Nah, ada namanya perubahan suara, adolescence kan, ada pubertas. Jadi hingga akhirnya si suara itu kan mungkin, "Hai, saya Upin. Betul mungkin. Kan umur 12 tahun laki-laki, kalau laki-laki ya berarti dicocoknya oleh perempuan. Gitu. Nah, itu kan yang isi perempuan kan Kang. Kayak tadi Apa? Yus, terjemahkan Yus. Kamu jadi whisper deh. Gini. Oke, bagus. Dari tadi gitu dong. Kan itu tadi katanya ada suara cowok yang kecewek-cewekan, ada cowok yang suaranya deep gimana gitu. Nah, ini nama tekniknya apa ya, gitu. Dari suara cewek jadi pengisi suara cowok gitu. Teknik
Kalau teknik nggak tahu sih, kayaknya nggak ada teknik khusus, cuman dia mah lebih ke apa ya, lebih ke kemampuan dia untuk mentransformasi dirinya untuk ke karakter-karakter cewek. Ingat ya, itu bukan masalah suaranya, tapi masalah penghayatannya. Jadi kayak multi voice gitu ya. Jadi kayak multi voice gitu ya. Ya, gede nih. Nah, kalau suara kecil kan kayak gini nih. Iya sih bener kayak gitu. Tapi kan suara saya bukan berarti suara cewek kan? Iya sih bener kayak Bener nggak? gitu. Nah, beda dengan hai semuanya. Halo, Mas. Kan jadi geluhnya karena emang penghayatan saya ke cewek kurang karena saya nggak belum pernah turunin aku sekarang. Kan nggak pernah kita jadi cewek kan ya. Nggak pernah kan gimana caranya nurunin. Aku tuh diturunin itu gimana caranya nyuruh turun cewek cowok itu kan kita nggak tahu kan gitu. Ya, nah itu harus riset juga kan. Nah kembali lagi ke penghayatan si Han. Siap. Karena suaranya. Siap. Ada orang yang dia itu suaranya kecil kayak Tompi kan, itu suaranya kecil. Judika suaranya itu kayak bocah padahal dia emang udah gede ya, karena mungkin dari sananya juga gitu. Oke, closing statement aja nih Yus, Ahan. Yang lain ada lagi cukup yang lain. Direkod lagi, aduh ya Allah, malu aku. Udah ini. Ayo yang lain yuk, bisa yuk. Udah nggak ada ya? Hah? Closing aja. Udah paling closing aja. Closing aja atau di chat ya. Oke, yang pasti ya udahlah closing aja ya. Yang pertama yang pasti adalah udah dijelaskan ya yang tadi. Apapun suara kalian punya karakter suara masing-masing. Jadi kalian jangan ngerasa bahwa suara kalian itu jelek. Pada dasarnya suara itu milik Tuhan. Suara kita itu polos. Yang membedakan adalah karakternya. Kalau misalkan suara kalian, kalau misalkan kalian tidak punya karakter, tidak akan ada yang namanya Squidward Tentacle yang diperankan oleh Pak Jumali Jindra. Ya kalau di voice over atau di pemeranan. Nggak bakal ada Mr. Crab yang disuarakan oleh Pak Radang. Nggak bakal ada siapa ya yang ikonik itu ya. Nggak ada suara SpongeBob gitu, nggak bakal ada ngedenger suara ini karena kan dia punya karakter masing-masing. SpongeBob aja 3 kali ganti pengisi suara, tapi tetap kan mereka punya karakter masing-masing kan, si Dabernya itu, dan nggak jadi masalah, dan mereka tetap dikenal juga sebagai SpongeBob kan kayak gitu. Pada akhirnya karakter kalian itu harus dihargai, harus sangat-sangat dihargai. Dengan cara apa? Tidak meniru suara lain. Saya pengen suara saya kayak Lisa Blackpink, nggak ada. Kalian harus mencintai suara kalian sendiri. Karena suara kalian itu satu-satunya yang ada di dunia. Tidak ada lagi. Gitu. Terus apa yang harus saya lakukan Kak supaya lebih bagus? Latihan, konsisten, dan terus belajar teknik. Ya, jangan malu untuk bertanya. Gitu. Ya. Salam untuk orang tua kalian, salam untuk keluarga kalian, salam juga untuk teman-teman yang ada di jurusan kalian, salam untuk Lakon, ya. Yap, Keluarga besarku, Teater Lakon Jaya.
Jaya. Jaya. Jaya. Oke, kayaknya ini Bill. Aku ngerasa inget seseorang nih lihat Ya. kamu tuh. Kayak Ajo Joseph. ya, mirip Ajo. Iya ya. Ininya thank you sekali. Kalau misalkan ada yang mau diomongin atau misalkan mau apa ya vokal online, vokal nyanyi ya, terutama bisa hubungi ya promosi ya ini mah. Bisa hubungi nomor yang ada di CV ya. Saya juga buka suara ini ya, buka vokal online di Papua sama di ini juga. Ada murid saya yang orang Papua beberapa orang. Setiap Kamis saya ada ini juga, ada kelas online juga. Tapi pribadi sih gitu. Ada juga yang orang sini nih, orang Bandung, orang Ciumbelit juga ada. Nah, kalian bisik mau silahkan datang ke saya. Ya, di Zoom. Kita bikin agenda aja. Nanti ada keyboard kok di sini nih. Kalian mungkin bakal lihat keyboard tuh. Nah, di sebelah sana sih sebenarnya harusnya. Karena di sana gelap. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Senang bisa bertemu dengan kalian. Senang bisa mengisi materi di sini. Udah penalti 13 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, sama-sama. Guru A, Kak Dia. Oke. Kayak itu. Yus. Terima kasih, Kang. Anak cabe jangan dulu live ya. Buat Cabe Aku live aja ya. Jangan dulu live, Pak. Oke, boleh. Mau foto dulu. Oh iya. Foto Mana ya guys. muka aku mana ya? Mana ya muka aku? Oke, ini dia. On cam guys. On Aku cam, pengen on cam juga. Aduh. Aku jelek. Lu L. Kalian bisa lihat wajah aku nggak sih? Mati ya. kameranya. Enggak, Kang. Dari tadi mati. Baru tadi. Oh, baru tadi. Oh ya udah deh. Aku masuk lagi deh. Bentar ya. Ini udah belum sih? Sekarang udah? Ada. Oke. Sip. 1, 2, 3. Thank you for playing. Lagi dong. Satu lagi. Oh, 2 lagi sebenarnya katanya. On cam yuk. Tombol kamera ada di bawah kiri. Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Ini gigiku kering loh, bentar lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you Aigum. Terima kasih. Makasih ya, Ibu. Kamsa arigato, thank you. Sorry. Buat Cabe jangan dulu live ya. Cabe, kita mau ngobrol sedikit. Jangan dulu live ya. Aku live aja nih. Oke, live aja ya. Bye-bye. Ya, nggak apa-apa. Thank you Aigum. Hati-hati di jalan. Yang di Bandung. When you take it